Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyatil Islam, tahiyyah mubarakah min indillahi azza wa jalla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi afwihi tughfaru dzunubu was sayyi'at. Wa bi karamihi tuqbalul ataya wal qurbat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ij'alna mimman yaqra'ul Qur'ana fayarqa wa la taj'alna mimman yaqra'uhu fayazilla wa yashqa. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ikhwal musallin, akhwat al musalliyat, wa bapak ibu-ibu jemaah rahimakumullah. Wabil khusus salam ta'zim kami, salam hormat kepada ketua Gerakan Sholat Subuh Berjamaah Rekan Hulu, abang kami Dr. Yuli Hesman, Magister Pendidikan, dan segenap pengurus GSSB. Kemudian salam ta'zim dan hormat kepada abang kami Ketua DKM Dewan Kemakmuran Masjid Al-Ikhlas yang telah menyampaikan sambutan. Beliau begitu bergembira melihat kehadiran kita, dan kegembiraan beliau sebenarnya adalah kegembiraan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah SAW bersabda, Basyiril masya'ina fil zalami ilal masajid bin nurit tam yaumal qiyamah. Beri kabar gembira, kata Rasulullah SAW. Fil amar dari basyara yubasyiru basyir. Basyir al-masya'in, beri kabar gembira. Siapa? Al-masya'in, orang-orang yang meninggalkan rumahnya di subuh hari. Bisa jalan kaki, Ustaz. Bisa pakai sepeda, bisa pakai motor, bisa pakai mobil. Bisa kendaraan yang lain. Fi zulami, menembus kegelapan malam. Tapi dijelaskan lagi oleh Rasul, ilal masajid. Karena banyak yang menerobos gelapnya malam, tujuannya kadang berburu biawak, Pak. Kadang berburu hewan, kadang berdagang, tapi di sini dijelaskan oleh Rasul, ilal masajid, menuju masjid-masjid. Dan masjid adalah khairul biqa, sebaik-baik tempat di muka bumi. Dan alhamdulillah pada subuh hari ini kita telah disatukan oleh Allah di masjid yang megah ini. Insya Allah kebersamaan kita di masjid ini menjadi kebersamaan nanti di surga Jannatun Na'im. Amin ya rabbal alamin. Bin nurit tam yaumal qiyamah. Jadi orang-orang yang hadir di subuh hari ini, kegembiraan Rasul, kegembiraan ketua DKM masjid, kegembiraan kita semua. Apa yang kita dapat? An-nurut tam, cahaya yang sempurna, Pak. Kalau subuh hari ini dengan rompi GSSB, dengan peci, dengan gamis, sudah gembira kita. Dan nanti kegembiraan hakiki adalah an-nurut tam, cahaya yang sempurna di hari kiamat. Semoga Allah berkenan memberikan cahaya itu kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salam ta'zim hormat juga ketika saya turun dari mobil, saya melihat ibu-ibu sudah membawa makanan, Pak. Ya, ada termos-termos, ada makanan, dan itu sudah diiklankan oleh ketua DKM. Maka seseorang yang diberi makanan sesuai dengan sunnah Rasul sebaiknya selalu berucap doa, Allahumma at'im man at'amana wasqi man saqana, Allahumma barik lahum fima razaqtahum. Ya Allah, at'im man at'amana, berilah makanan kepada orang yang berbagi makanan dengan kami.
Wasqi man saqana. Berilah minuman kepada orang yang berbagi minuman dengan kami, dan berkahilah rezeki mereka ya Allah. Nah, itu sunnahnya mendoakan orang yang memberi kepada kita. Dan insyaallah setiap keringat ibu-ibu ataupun DKM masjid atau GSB menyiapkan itu semua untuk jamaah, menjadi amal jariah, menjadi amal soleh yang akan kita petik hasilnya nanti di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah rahimakumullah, juga hadir di tengah kita asatiz ad-duat ilallah, ya, guru-guru kita, kemudian dai-dai ilallah. Insyaallah kebersamaan kita, ya, saya di depan seperti kalimat Khalifah Abu Bakar Siddiq, uli itu amra walastu bi khairikum. Saya disuruh menjadi khalifah, pengganti pertama Rasul, tapi saya tidak yang terbaik. Masih ada Umar, masih ada Ali, masih ada Utsman, masih ada Sa'ad bin Abi Waqqas dan yang lainnya. Jadi iku dek disuruh Ustaz Yuli Hesman duduk siku, amaku duduk Pak. Kalau ini di bawah boleh. Ya. Nah, lebih enak di bawah mendapatkan banyak ilmu. Tapi jemaah rahimakumullah, ada pertanyaan atau ada sebuah pernyataan, hayatuna fawqal ardi asyarat sinin wa hayatuna tahtal ardi ulufus sinin. Yang mengerti bahasa Arab terasa betul kalimat ini menyentuh kalbu. Hidup kita di atas bumi ini puluhan tahun. Asyarat sinin. Kalau mengambil patokan umur Rasulullah SAW 63 tahun. Kalau melihat wajah jemaah bapak-bapak awak, nah yang 70 itu. Di atas itu. Bersyukur. Tapi setelah itu hayatuna tahtal ardi ulufus sinin. Hidup kita di dalam perut bumi, kalau kini kan di atas kan, di bawah, di perut bumi, ulufus sinin, ribuan tahun. Tanyalah di mana Nabi Adam alaihissalam, di mana Siti Hawa. Kalaulah benar kuburan Siti Hawa di kota Jeddah itu, ya, bagi yang umroh berkunjung ke sana, tanyalah kuburan Rasul di mana, atau tanyalah Rasul SAW di mana sekarang? Tanyalah keluarga kita, tahtal ardi. Atau kalau kita ambil Al-Quran, berarti surat Al-Mu'minun ayat 100. Wa min waraihim barzakh, barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di belakang dunia ini ada alam yang menunggu kita, dan itu alam yang terpanjang terlama, barzakh. Tembok besar, Pak. Tidak bisa balik ke ikhlas kalau sudah wafat, kalau sudah meninggal dunia. Tidak juga bisa meminta dipercepat. Ya Allah, ternyata di barzakh, di alam kubur ini nikmatnya luar biasa. Copekkanlah aku masuk surga ya Allah. Belum bisa, Pak. Ternyata di kuburan penuh dengan siksa. Seperti Rasul SAW sampaikan di kota Madinah, ya, di sudut-sudut kota ternyata ada kuburan. Dan sahabat tidak tahu, yang tahu Rasul. Nah, ini kuburan dua orang laki-laki sedang disiksa. Yang satu dulu kalau istinja, kalau buang air kecil dia tidak istinja. Yang satu hidupnya penuh dengan sakit hati sama orang, namimah. Maka mereka disiksa di alam barzakh, di alam kubur. Tidak bisa mereka minta dipercepat, ya Allah masukkan betul kami ke neraka, nggak bisa. Balik ke dunia, ke ikhlas, ke keluarga kita juga tidak bisa. Pun kalau keluarga kita yang wafat, tiba-tiba sholat, takut jawab tuh Pak. Ya. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Jadi alam terlama itu barzakh. Nah, persiapan-persiapan ini yang akan saya bawa sedikit dalam materi kajian subuh ini. Kalau tentang siasah, tentang politik, kemudian tentang duniawi, insya Allah bapak ibu-ibu sudah lebih paham. Apalagi di saku kita ada handphone, Pak. Jadi ilmu itu terus datang secepat kilat gitu. Nah, qadarullah, Allah telah beri kita kesehatan, kemudian insya Allah iman Islam yang kokoh. Kita sekarang sudah berada di hari pertama
tahun baru Masehi 2023. Maka mari kita syukuri istiqomah tadi di salat subuh, karena Nabi SAW menjanjikan basyir al-masyaina fi zalami ilal masajid bin nurit tam yaumal qiyamah. Cahaya yang penuh, artinya dijamin oleh Rasul orang yang istiqomah di GSSB, istiqomah nanti ketika kembali ke masjid, ke musola kita masing-masing untuk meramaikannya. Karena subuh tambah asar itu patokan. Ya. Kalau dalam hadis Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu anhu, kemudian juga hadis Jarir radhiyallahu anhu. Nah, jadi kita ingin memaksimalkan potensi hidup ini, ya, untuk terus islahun nafsi, mengisi jiwa, membersihkan atau memperbaiki diri kita ini. Maka saya ajak jemaah rahimakumullah untuk mengambil materi singkat tentang bertaubat. Tapi spesial Pak, Ibu, materi saya bertaubatnya langsung belajar kepada generasi terbaik umat. Hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik manusia yang hidup di muka bumi, sebaik-baik manusia yang pernah hidup di muka bumi, qarni adalah yang semasa denganku. Berarti generasi sahabat. Kita tidak bertemu dengan Rasul SAW. Kita juga tidak bertemu dengan generasi sahabat, tetapi insya Allah kita berupaya untuk mencontoh ya, kehidupan Rasul dan kehidupan para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Kemudian generasi terbaik setelah itu ya tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in. Dan insya Allah kita yang mengikuti ulama-ulama, guru-guru kita juga termasuk insya Allah umat yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Jadi spesial belajar taubat kepada para sahabat. Memang bisa Ustaz, para sahabat berbuat salah? Bisa Pak. Para sahabat bukan maksum Pak. Sehingga Rasulullah SAW bersabda, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Semua, seluruh, kullu, tidak ada pengecualian. Semua anak Adam ini, semua manusia pernah berbuat salah. Hablum minallah, berbuat salah kepada Allah. Hablum minan nas, berbuat salah kepada manusia. Tapi sebaik-baik orang yang bersalah, yang berbuat khilaf adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jemaah rahimakumullah, maka poin-poin penting yang kita coba lihat, para sahabat berbuat kesalahan kecil, segera bertaubat. Berbuat kesalahan sedang, segera bertaubat. Berbuat kesalahan besar, segera bertaubat. Dari situ saja sudah menjadi pelajaran penting bagi kita. Nah, untuk tadabbur kita coba kita ambil surat At-Taubah, nama lainnya surat Al-Bara'ah. Ayat 117, 118, 119. Karena kita berkejaran waktu, kalau tidak salah nanti Ketua GSB juga ingin menyampaikan beberapa poin, maka untuk ayat nanti bisa kita lihat, saya persingkat. Ayat 117, laqad taballahu 'alan nabi wal muhajirin wal ansar. Allah menerima taubat Nabi, menerima taubat muhajirin, menerima taubat ansar, yang kehidupan dakwah Nabi dan para sahabat dalam kesulitan yang luar biasa. 118, wa 'alas salasah, disebutkan oleh Allah ada 3 orang yang betul-betul taubatnya spesial. 50 hari Pak baru diterima. Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, Mararah radhiyallahu anhu, Hilal, hi pakai hi Pak, bukan Bilal ya. Hilal. Perang terakhir yang diikuti, dikomandai oleh Rasul langsung namanya Perang Tabuk. Bizantium Romawi merasakan kekuatan Hijaz, kekuatan Arab di bawah pimpinan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini berbahaya. Maka mereka sudah berada di Tabuk dengan kekuatan 40.000 orang, Pak.
Dan pasti jumlah kaum muslimin dari Madinah lebih sedikit. Dan Rasul butuh laki-laki yang kuat. Tidak ada uzur, tidak sakit untuk hadir menemani. Ditengok-tengoknya manu Ka'ab, nampak dah. Tengok-tengok Nabi manu Hilal, tidak ada. Manu Mararah, tidak ada. Maka sekembali dari perang Tabuk, Nabi SAW memanggil ya Ka'ab bin Malik dan setidaknya 3 sahabatnya. Dan Nabi sebenarnya sudah tahu alasan mereka tidak bisa diterima. Ka'ab bin Malik punya 2 hektar Pak kebun kurma yang sedang panen. Kalau panen berarti penjualan laris manis. Terus sibuk di pasar, walaupun judulnya beli peralatan perang. Nanti insya Allah menyusul rombongan Nabi ke Tabuk. Tapi kan sampai rumah kadang berubah itu Pak. Kalau tidak ikut satu tim itu. Makanya gerakan umat seperti GSB, kalau kita di Jakarta ada kegiatan suling Pak. Itu semua lini itu. Ya. Kajian-kajian dihidupkan terutama di weekend 1 Ahad. Ya. Karena kita butuh yang tablik akbar, butuh mobilisasi massa ini untuk memberi semangat gitu. Nah jadi uzur Ka'ab tidak bisa diterima dan Rasul SAW mengatakan, Ka'ab, kalau engkau ingin bertaubat, kita tunggu wahyu dari Allah. Dan Ka'ab, Mararah, Hilal merasa bersalah besar Pak. Karena peperangan walaupun tak akhirnya Romawi meninggalkan Tabuk Pak. Melihat pasukan Nabi yang tidak begitu banyak, ketakutan. Lihatlah musuh Islam itu. Melihat gamis ini. Melihat rompi GSSB itu menjadi ya ar-ru'bu, ketakutan bagi musuh-musuh Islam. Nah, apalagi kalau kita masuk ke dunia politik ya untuk persiapan 2024 dilarang politik identitas. Dilarang pakai baju gamis, dilarang memilih calon yang muslim, dilarang memilih pemimpin yang punya akhlak. Akan bahaya itu, Pak. Ya. Nah, jadi tunggu Ka'ab. Saya tidak bisa memutuskan. Tapi mulai hari ini para sahabat jangan menegur orang bertiga ini. Jangan ditegur. Ke pasar silakan sama-sama. Sholat di masjid silakan sama-sama. Tapi tidak ada shaking hand, musafahah, jabat tangan. Tidak ada tegur sapa, Pak. Dhaqat alaihimul ardu. Sempit dunia ini. Ini bercerita dengan kawan doke awak itu. Pada sehari-hari itu kawan sebuah ya sebuah apa namanya kesulitan yang luar biasa. Ka'ab dengan ikhlas menunggu Allah menurunkan wahyu untuk menerima taubatnya. 1 hari, sepekan, sebulan, 40 hari Pak, datang tim yang mengetok pintu rumah Ka'ab. Ka'ab ada perintah dari Rasul. Ka'ab keluar rumah begitu gembira. Semoga saja wahyu telah turun menerima taubatnya karena tidak ikut perang Tabuk. Ternyata utusan Nabi mengatakan, Ka'ab, mulai hari ini kamu tidak boleh tidur dengan istrimu. Ka'ab bin Malik ya dengan ikhlas menerima tambahan hukuman nih Pak. Sudahlah tidak boleh tegur sapa, ditambah lagi dengan hukuman tidak boleh tidur bersama istri. Maka Pak Ka'ab memastikan, ini saya tidak boleh tidur atau Nabi menyuruh saya untuk menceraikan istri saya. Kan bisa saja itu bahasa konotasi atau majaz. Kata utusan Nabi, Rasul menyuruh engkau jangan tidur dengan istrimu. Hari ke-41, hari ke-42, hari ke-50 Pak, turunlah ayat 3 tadi. 117, 118, 119. Laqad taballahu 'alan nabi wal muhajirin wal ansaril ladzina ittaba'u fi sa'atil usrah. Dan 118 Allah sebutkan Pak langsung. Wa 'alas salasah, dan orang yang bertiga itu wa 'alas salasah alladzina khulifu, yang mereka tidak ikut perang Tabuk, taubatnya telah diterima oleh Allah SWT. Ketika turun 3 ayat ini, apa kata Ka'ab bin Malik? Kalau nak kalian ruko aku, kalau nak kalian kebun kurma aku, ambillah sadonya.
Ketika Allah menerima taubat saya ini, itu nilai dong yang menandingi. Nah, maka iman Islam kita hari ini, mari kita turunkan kepada keluarga kita. Mari kita turunkan kepada menantu kita. Mari kita turunkan kepada murid-murid kita yang sedang belajar bersama kita. Kita ingin Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Ya Allah, saya sebagai ayah ingin sholat. Nanti kalau saya punya anak, jadikan anak saya juga cinta sholat. Surat Ibrahim ayat 40. Lalu ketika Nabi Ibrahim punya anak Ismail alaihissalam, surat Maryam, wa kana ya'muru ahlahu bis shalah waz zakah. Ternyata Nabi Ismail ketika menjadi ayah juga menurunkan ilmu sholat, ilmu zakat kepada anak-anak. Nah, itu kan Pak yang kita inginkan dari kesolehan-kesolehat ya kita. Nah, belajar dari begitu hebat para sahabat dalam bertaubat, maka saya rangkum mazaya taubah as-sahabah ridwanullah. Keistimewaan bertaubatnya para sahabat. Yang pertama apa? At-taubatu min qarib. Para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain bertaubatnya itu segera, tidak ditunda-tunda, Pak. Tidak menunggu pensiun, tidak menunggu umroh, tidak menunggu haji. At-taubatu min qarib. Afaqa sari'an walam ya'ud. Segera bangkit. Karena hidup ini berbatas. Syukur di atas tertulis tanggal 1 Januari 2023. Tapi hidup sampai kapan helaan napas ini akan terus, kita tidak tahu. Maka at-taubatu min qarib, segeralah bertaubat. Segeralah kembali kepada Allah. Kalau ada kekhilafan, kesalahan kepada Allah selama ini, maka dikejar ketertinggalan. Kalau kepada sesama manusia, segera. Jangan sampai kita meninggalkan atau ditinggalkan untuk selama-lamanya. Poin ini pernah pengarang kitab Ihya Ulumuddin Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah berkata, inna al-qatarat al-ma'i atau inna qataratil ma'i, tetesan-tetesan air apabila jatuh ke atas sebuah batu bi surah mutataliyah, karena terus Pak sisa air hujan tuh, tapi karena terus sehingga batu bisa berlubang. Sekarang kata beliau, ambil air wasakabtaha alal hajar la tu'assir. Sekarang ambil air seember lalu siramkan ke batu itu, berlubangkah batu tersebut? Insya Allah tidak. Jadi ya, la saghirata ma israr wala kabirah ma istighfar. Kalau berbuat dosa kecil, segeralah berhenti. Karena kalau sudah lama nanti menjadi dosa besar. Kalau dosa besar, segera bertaubat, segera beristighfar. Itu kalimat dari sahabat Nabi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Ini keistimewaan pertama. Keistimewaan kedua adalah ta'zimuz dzunub walau kana saghiran. Para sahabat menjadikan dosa itu besar Pak di matanya, walaupun dosanya dosa kecil. Nah, jangan-jangan terbalik dengan umat zaman now, ya, dosa besar dianggap kecil. Kalau para sahabat, ya, dosa kecil dianggap besar. Ta'zimuz dzunub walau kana saghiran. Sehingga hari demi hari itu selalu dalam hati yang bersih, kemudian hidup yang tenang. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, keistimewaan bertaubat para sahabat, adamu tabrir az-dzunub. Tidak mencari pembenaran terhadap dosa, Pak. Kalau bahasa sekarang ini alibi. Sudah berbuat dosa, tapi masih nyari pendapat-pendapat, kemudian masih mencari hela-hela supaya dosanya itu ya tidak terhitung dosa. Ada mutabrir dzunub, tidak mencari pembenaran terhadap dosa. Jadi
memikirkan dosa itu saja sudah cukup. Apalagi ya tidak sampai mencari pembenaran. Turun surat Hud ayat 115. Wa aqimis sholata tarafayn nahar wa zulafan minal lail innal hasanati yudhibnas sayyi'at dzalika dzikra lizakirin. Dirikan sholat 5 waktu, terjemahan singkatnya gitu. Kemudian perbanyak amal soleh. Insyaallah itu jadi pengingat. Hud 114. Ini ayat turun ketika ada seorang sahabat yang berdua-duaan dengan istri orang lain. Aqsal Madinah, hadis sahih, di sudut kota. Jadilah punya bini, lah punya laki, tetapi ya tergoda oleh dunia. Kata sahabat ini kepada Nabi SAW, kami telah melakukan semuanya illa amassuha, kecuali berzina ya Rasul. Kecuali berzina. Maka Umar marah, Pak. Hei sahabat, kenapa engkau ceritakan aibmu di depan Nabi dan di depan kami semua? Cukup engkau tutup, banyak bertaubat kepada Allah. Toh kamu tidak berzina. Artinya tidak berbuat dosa besar seperti dalam kitab Al-Imam Az-Zahabi Al-Kabair. Berzina kan termasuk dosa besar yang syaratnya bertaubatnya beda dengan dosa-dosa kecil. Nah, kata sahabat ini, saya tidak bisa tidur, saya tidak bisa makan, saya kepikiran terus dengan dosa tersebut. Ya Rasul, apa hukuman Allah kepada saya? Maka Nabi menjawab, bersabar sebentar. Semoga Allah segera menurunkan wahyu. Ternyata turun surat Hud 114. Wa aqimis sholata tarafayn nahar wa zulafan minal lail. Dirikan salat 5 waktu, perbanyak amal soleh, itu saja. Insyaallah dosa-dosamu berkhulwat, berdua-duaan dengan wanita yang bukan mahram terhapus. Nah, tetapi dicatat ya Pak, ayat ini bukan pembenaran. Nah, kata Ustaz Afrizal, berarti kalau berdua-dua awak setelah itu untuk bertaubatnya cukup menjaga sholat 5 waktu, kemudian beramal soleh. Bukan, ini ya kasuistik. Sehingga Umar bin Khattab berkata, ya Rasulullah, enak sekali, hebat sekali sahabat ini. Begitu mudah berbuat dosa, taubatnya seperti itu. Spesial berarti untuk beliau, kata Umar. Kata Nabi SAW, tidak. Ini ayat untuk semua siapapun yang berbuat kesalahan, tebuslah dengan sholat 5 waktu. Taubatlah, tebuslah dengan banyak beramal saleh. Jemaah rahimakumullah, kemudian keistimewaan taubat para sahabat yang keempat adalah itba'us sayyi'ah bil hasanah. Segera keburukan ditutup dengan kebaikan. Itba'us sayyi'ah bil hasanah. Pokoknya perbanyak amal saleh, perbanyak kebaikan-kebaikan. Alhamdulillah diberi oleh Allah kita karunia sehat, badan walafiat. Kemudian juga diberikan iman Islam. Dan sampailah kita yang kelima, yang terakhir. Keistimewaan bertaubat para sahabat adalah adamul qunut min rahmatillah. Qunut pakai ta, Pak. Kalau tadi subuh qunut pakai ta. Adamul qunut. Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Ada orang-orang yang usia sudah 40 tahun ke atas, Pak. Punya rumah di dekat masjid, tapi tidak pernah terlihat sholat berjamaah. Sementara dulu Bani Salamah itu minta spesial kepada Nabi, izinkan kami tinggal di sebelah Masjid Nabawi. Kami ingin ya hadir selalu sholat 5 waktu. Kata Rasulullah SAW, setiap langkah kaki kalian dari tempat yang jauh, itu pahalanya berlipat ganda. Sehingga para kabilah ini tidak jadi pindah ke dekat masjid. Tapi walaupun begitu, jangan ku tanya bolik dan lupa do baru ke siku. Jauh ame berjalannya kan begitu. Nah, adamul qunut, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Merasa saya sudah tua, saya sudah berumur, tetapi juga belum taqarrub ila Allah. Nah, ini kan diampuni oleh Allah dosa aku. Biarlah kehidupanku seperti ini sampai akhir hayat.
Adamul qunut, tidak boleh berputus asa. Juga tidak boleh merasa lebih suci. Surat An-Najmi, fala tuzakku anfusakum. Jangan kalian merasa paling soleh, paling bersih. Huwa a'lam. Yang paling tahu siapa yang paling bersih di antara kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting terus berusaha. Jadi Nabi Yakub, kehilangan Nabi Yusuf itu 25 tahun. Tapi apa? Kalimat beliau, innama ashku bathi wa huzni ilallah. Saya curhat, saya mengadu kepada Allah. Beliau tidak berputus asa. Walaupun anaknya dikabarkan telah dirobek-robek oleh serigala. Ada lagi bekas baju, ya baju hoax, darah palsu. Tapi Nabi Yakub berdoa kepada Allah, yakin anaknya masih hidup. 25 tahun kemudian Allah pertemukan, ternyata Nabi Yusuf alaihissalam telah menjadi raja di kota Mesir. Nah, jadi kalau urusan dunia kita tidak boleh berputus asa, apalagi terhadap rahmat Allah. Mari kita persiapkan rumah akhirat melalui rumah dunia. Surat Az-Zukhruf ayat 70. Udkhulul jannah antum wa azwajukum tuhbarun. Masuklah kalian semua ke dalam surga, kata Allah. Antum kalian, pasangan-pasangan kalian, tuhbarun, diservis oleh Allah, dimuliakan, diberi nikmat, dibahagiakan. Jadi target, Pak, kebersamaan kita di Al-Ikhlas ini, kebersamaan kita GSB, lalu kembali ke perumahan atau kampung masing-masing, termasuk keluarga kita, rumah kita di dunia, maka target kita adalah menjadi rumah di akhirat nanti, rumah di surga Allah. Udkhulul jannah antum wa azwajukum tuhbarun. Baik, ini saja materi yang dapat saya sampaikan. Untuk closingnya memang bertaubat kepada Allah, kemudian bertaubat kepada manusia, dirangkum oleh ulama 4 syarat kan. Untuk Allah lebih mudah, Pak. 1, al-iqla', tinggalkan dosa. Jadi kalau bahasa Arab pesawat apa itu? Take off itu. Kalau tidak ada turbulensi udara dan sebagainya, nggak mungkin balik ke bandara tempat terbang tadi. Pasti destinasi tujuan. Iqla'uz dzunub, berniat meninggalkan dosa. Yang kedua apa? An-nadam, menyesal. Menyesal terhadap dosa-dosa yang dilakukan selama ini. Kemudian yang ketiga, alla ya'uda ilaiha. Jangan pernah berniat kembali berbuat dosa. Nah, ini taubat kepada Allah lebih mudah. Tapi ada syarat taubat yang keempat, itu agak-agak susah, Pak. Al-huquq al-adami, berkaitan dengan hak-hak manusia. Apa itu? Irja'un, mengembalikan. Siapa yang pernah bersaksi palsu di pengadilan, sehingga orang yang tidak masuk penjara jadi masuk penjara, Pak. Seseorang yang tidak bersalah menjadi bersalah. Maka kalau mau bertaubat, ingin bersih-bersih di 2023, harus meminta maaf. Barang yang dicuri juga harus dikembalikan. Kan gitu. Nah, itu syarat keempat, irja al-huquq al-adami, mengembalikan hak-hak manusia. Semoga Allah SWT memberikan kemudahan bagi kita untuk selalu menjadi hambanya yang bertaubat, karena kita ingin bersih di hadapan sesama manusia, lebih-lebih lagi bersih di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Baqarah 222. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah sangat-sangat mencintai hambanya yang bertaubat dan mencintai hambanya yang ingin bersih-bersih atau selalu menjaga kebersihan. Baik, ini saja. Ada pertanyaan, Ustaz? Atau sesi tanya jawab? Atau cukup ya? Gimana, Ustaz? Pas ya? Ya. Baik, semoga sedikit materi ini menambahkan ilmu kita, juga insya Allah menguatkan kita satu sama lain, sehingga kebersamaan kita untuk selalu dalam dakwah, selalu dalam iman dan Islam ini berlanjut. Ya. Kita bisa istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Kafaratul majlis, subhanaka
Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.